Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen. Kita akan langsung karena kita sudah di tempat ya. Jadi sudah mulai mengerjakan harusnya ini ya. Tapi waktunya tadi menunggu peserta yang lain sepertinya hari Sabtu ini adalah hari berkumpul dengan keluarga ya. Jadi mungkin banyak yang tidak hadir, nggak apa-apa. Nanti bisa disimak recordingnya saja. Kita langsung, hari ini kita akan membahas tentang apa? Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar yang namanya gaming application for learning. Jadi gaming and learning application ini adalah model aplikasi permainan berbentuk games yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, banyak sebenarnya model-model aplikasi pembelajaran seperti ini, tetapi yang akan kita angkat, yang akan kita bahas hari ini hanya 3, yaitu Kahoot, Mentimeter, dan Quizizz. Bapak Ibu, ini agenda kita hari ini, yaitu mengenal Quizizz, Mentimeter, dan Kahoot, kemudian bagaimana membuat media dengan aplikasi tersebut. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan saya, tapi ada juga yang sudah kenal. Perkenalkan, saya Dona Yulia Sari. Saya Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019. Saya juga seorang certified super trainer Quizizz. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ingin Bapak Ibu, yuk kita mulai. Ini dia yang pertama ya. Quizizz. Bapak Ibu yang sudah pernah mengenal Quizizz ya, kita masuk ke Quizizz itu melalui laman www.quizizz.com. Quizizz itu mengatakan bahwa mereka adalah aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada para siswa. Sama. Nah, izin Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, Quizizz itu mengatakan bahwa mereka itu adalah aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada para siswa. Nah, pada awalnya memang Quizizz ini mengklaim bahwa mereka hanya memberikan kuis, tapi baru-baru ini mereka juga sudah mengeluarkan fitur yang namanya Listen Interaktif atau pembelajaran interaktif, di mana di dalamnya guru dan siswa bisa berkomunikasi secara interaktif ya. Kalau kemarin pada saat pandemi itu sangat berguna sekali. Nah, sekarang saat PTMT seperti ini, di mana pembelajarannya sudah hybrid learning, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkannya sambil bertatap muka untuk melakukan listen interaktif ini, pembelajaran interaktif. Dan itu ada di quizizz.com. Kita akan praktek sama-sama nanti. Nah, seperti ini halaman depannya, Bapak Ibu, halaman depan Quizizz.
Ketika Bapak Ibu nanti masuk ke www.quizzes.com, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman depan di mana ada tombol-tombol. Tombol pertama, tombol kedua, tombol ketiga, dan tombol keempat. Nah, tombol pertama itu adalah enter code atau masukkan kode. Tombol ini apabila ditekan akan langsung membawa siswa ke laman bergabung game yang telah dibuat oleh guru. Jadi Bapak Ibu, kan guru ini tugasnya adalah membuat game ya. Kalau sudah masuk ke Quizzes, nanti guru bisa membuat sebuah game. Kemudian siswa-siswa akan masuk bergabung dalam ini, tombol yang enter code ini. Kemudian yang kedua, sign up. Nah, kalau sign up ini tombolnya diperuntukkan untuk para pengguna yang baru pertama kali menggunakan Quizzes dan hendak membuat akun. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya akun, kita bisa masuk di sini. Selanjutnya adalah get start. Nah, get start ini nggak jauh beda dengan tombol daftar. Jadi Bapak Ibu bisa masuk dengan sign up atau Bapak Ibu bisa masuk dengan get start. Selanjutnya tombol login. Kalau tombol login ini digunakan untuk pengguna yang sudah memiliki akun Quizzes. Ketika Bapak Ibu sudah masuk akun Quizzes, masuk lagi nanti pertama mendaftar, begitu lanjut ke login. Oke. Selanjutnya, bagaimana membuat akun di Quizzes. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal Quizzes, ini Bapak Ibu membuat akun di Quizzes ini sepertinya gampang ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru saja mengenal, jadi kemungkinan sedikit kesulitan. Nanti kita akan langsung praktek masuk ke aplikasi Quizzes ini di www.quizzes.com. Ketika Bapak Ibu sudah masuk www.quizzes.com, ada pilihannya yang ini untuk mendaftar. Nah, mendaftar itu Bapak Ibu mendaftar silahkan dengan menggunakan akun Google. Nah, di sini selamat datang di Quizzes ini ya, itu Bapak Ibu silahkan klik loginnya dengan akun Google masing-masing. Kalau sudah akun Google-nya ini masuk, Bapak Ibu pilih dengan menggunakan Quizzes ya. Di sini pilihannya adalah sekolah. Kita nanti masuknya dengan sekolah. Kemudian kita pilih guru atau teacher. Nanti kalau sudah, kita tinggal isi data-data akun kita, dimulai dari nama panggilan, kemudian lain-lainnya. Ya, itu untuk Quizzes. Tampilan beranda Quizzes-nya kalau kita sudah masuk adalah ini ya, ada welcome back ini nama kita Dona ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah bergabung, nanti akan ada tulisan selamat datang nama Bapak Ibu ya. Nah, di bagian sebelah sini ada tulisan akun super. Ini Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan bahwa nanti akhir November Quizzes akan merekrut super trainer baru Bapak Ibu ya. Jadi saya berikan tadi malam kami baru TOT, baru diberitahukan bahwa Quizzes akhir November akan merekrut trainer baru, di mana nanti trainer baru tersebut akan dilatih untuk bekerja sama dengan dinas. Nah, Bapak Ibu silakan yang berminat nanti di follow media sosial saya, kemudian Bapak Ibu bisa dapatkan informasi-informasi di situ. Kenapa Bapak Ibu menjadi super trainer? Apa benefitnya, apa manfaat yang bisa diperoleh? Yang pertama jelas akun Bapak Ibu akan super, seperti ini. Akun super ya, akun super itu nanti kita akan lihat berapa bayarnya kalau Bapak Ibu membeli sendiri. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menjadi dutanya Quizzes, ya super trainernya Quizzes, Bapak Ibu akan diberikan ini gratis. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan lihat di sini ini fitur-fiturnya. Nih. Ya. Ini adalah pilihan perpustakaannya Quizzes. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan pencarian kuis. Di sini adalah macam-macam kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian ini Bapak Ibu bisa melaporkan hasil kuis yang sudah dikerjakan anak-anak. Oke, jadi ketika kita membuat PR atau kita mengadakan ujian langsung, itu bisa dilaporkan hasilnya langsung kepada orang tua. Jadi hasilnya ini bisa di-download, bisa diedit-edit ya. Kemudian bisa jadi pelaporan.
selanjutnya ini kelas. Nah, kalau kelas ini artinya kita bisa bikin kelas di Quizizz. Nah, kelas ini kalau Bapak Ibu membuat akun tadi di awal itu salah. Jadi kan tertulis akunnya adalah akun siswa. Bapak Ibu nggak bisa bikin kelas. Hati-hati dalam membuat akun ya. Kalau Bapak Ibu nanti ujungnya membuat akun sebagai akun siswa, Bapak Ibu untuk memudahkannya menjadikan akun guru itu harus menghubungi Quizizz representatif Indonesia. Namanya adalah Mas Umar Abdul Aziz. Ya, agak sedikit sulit Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu semuanya, ini udah selesai, nanti kita bisa langsung membuat sebuah quiz atau kita bisa langsung membuat sebuah listen interaktif di sini, di bagian buat ini. Oke. Saya akan next. Itu untuk Quizizz ya, Bapak Ibu. Ini pengenalannya, nanti kita langsung praktek. Selanjutnya adalah Mentimeter ya. Mentimeter itu alamatnya berada di www.mentimeter.com. Kalau kita klik seperti ini, nanti akan langsung nih, Bapak Ibu, www.mentimeter.com ini langsung terkoneksi. Ya, kalau Mentimeter ini mengklaim dirinya itu adalah platform presentasi yang dapat memfasilitasi narasumber dan peserta dalam berinteraksi, baik melalui polling, komentar, tanya jawab maupun kuis. Jadi dia sama juga Bapak Ibu, ada kuisnya juga. Ya, Bapak Ibu bisa cek nanti, kita cek sama-sama seperti apa bedanya antara Mentimeter, Quizizz sama Kahoot ini. Apakah bagus Mentimeter, apakah bagus Quizizz, apakah bagus Kahoot, nanti Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Nah, ini bagaimana mendaftar di Mentimeter. Nggak jauh berbeda, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum pernah menggunakan Mentimeter, maka di sini ada tombol untuk mendaftar. Ya, ketika Bapak Ibu sudah klik daftar, maka Bapak Ibu diminta untuk login. Silakan login dengan Google. Loginnya dengan Google, masukkan akun Google-nya, kemudian tampilan depannya tentu saja selamat datang di Mentimeter. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat sebuah presentasi, ini masih kosong. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sering membuat presentasi, ini akan banyak. Di sini adalah tempat Bapak Ibu perpustakaannya, presentasi. Oke, nah selanjutnya yang terakhir yang akan kita buka ini adalah Kahoot. Kalau Quizizz itu sudah sering Bapak Ibu gunakan, kalau Kahoot ini saya yakin masih banyak yang belum familiar ya. Kahoot.com itu sama Bapak Ibu. Jadi ini adalah platform pembelajaran berbasis permainan juga, ya. Jadi sama-sama gaming learning, digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Yang membedakannya apa? Kalau Mentimeter sama Quizizz, itu Bapak Ibu diminta untuk mendaftar dulu, kemudian nanti Bapak Ibu boleh memilih jenis akunnya kalau sudah mendaftar. Nah, kalau di Kahoot, itu kita diminta untuk milih akun dulu, gitu. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi kita pilih akun dulu, mau sebagai apa, teacher kah, student kah, personal kah, atau profesional. Kalau sudah, kita deskripsikan kita bekerja di mana, apakah kita di sekolah, ataukah di administrasinya sekolah, ataukah bisnis, ya. Kemudian kita diminta untuk memilih sebagai akun apa. Kalau yang ini Bapak Ibu, yang basic, yang Kahoot Pro, Kahoot Premium, sama Kahoot Premium Plus, ini semua fitur itu ada, semua aplikasi ada. Mentimeter ada, Quizizz ada, yang seperti ini. Nah, tapi kalau Mentimeter sama Quizizz itu di akhir. Ketika kita sudah selesai mendaftar, itu diminta untuk memilih. Kalau di sini kita disuruh pilih dulu, baru bikin akun. Bapak Ibu boleh gunakan yang free, tidak masalah, atau Bapak Ibu gunakan Kahoot Pro dengan bayaran $3 per bulan, ya. Kalau per tahun berarti $36, atau Kahoot Premium atau Kahoot Premium Plus. Jadi ada 4 akun yang bisa Bapak Ibu pilih. Kalau saya yang mana? Tentu saja yang gratis ya. Karena tidak ada endorse dari Kahoot Bapak Ibu. Kalau Quizizz di endorse, kalau Kahoot nggak di endorse, tapi masih kita bisa gunakan. Oke. Kalau sudah dipilih, kita masuk login, akan ada halaman depan Kahoot seperti ini. Nah, tampilannya nggak jauh beda. Ada tempat untuk bermain, ada tempat untuk membuat sebuah Kahoot,
ya. Yang membedakan hanya ketika Bapak Ibu membuat Kahoot, Bapak Ibu kita masuknya di www.kahoot.com. Tapi ketika bermain itu www.kahoot.it. Nah, belakangnya yang membedakan. Oke, Bapak Ibu, ini bagaimana pemanfaatannya di mapel IPA, matematika, kemudian mapel-mapel yang lain, ya, mapel-mapel Bapak Ibu di sini saya yakin bukan hanya mapel IPA dan matematika saja, ada juga mungkin yang guru PAUD, ada juga yang guru SD, ya. Nah, seperti apa? Tentu saja ya Bapak Ibu sama saja. Mapel IPA dan matematika itu dianggap sulit, dianggap mengerikan dan sangat tidak disukai, ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kita memberikan warna baru dalam pembelajaran seperti itu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin siswanya untuk aktif, maka Bapak Ibu harus aktif dulu. Jangan Bapak Ibunya nggak aktif, Bapak Ibu tapi memaksa siswa untuk aktif. Itu nggak ada hukum aksi reaksinya. Hukum aksi reaksi kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu aktif, maka siswa akan aktif. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu harus menampilkan sesuatu yang baru. Jangan itu-itu aja. Anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu, Bu Dona besok nampilin apa lagi ya? Seperti itu. Bapak besok kita main pakai Kahoot lagi. Bapak besok kita gunakan Mentimeter lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita sampai di akhir. Kita sudah sampai untuk langsung praktek. Oke, saya akan ajak Bapak Ibu untuk praktek langsung. Tapi sebelumnya saya akan allow mic Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum praktek, enggak, saya persilakan untuk bertanya. Hidupkan mic-nya masing-masing langsung. Silakan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya tidak ada yang bertanya. Boleh kita lanjut langsung praktek ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain, untuk melihat seperti apa tampilan depan Quizizz, tampilan depan Mentimeter, sama tampilan depan Kahoot. Bapak Ibu, suara saya aman ya? Kalau aman boleh tuliskan di kolom chat dong, soalnya saya tidak mendengar apa-apa, jangan sampai saya berbicara sendiri ini. Aman, Bu? Oke, siap. Terima kasih Ibu Eka, terima kasih Pak Jamal.
Alhamdulillah, artinya masih ada yang di seberang saya, walaupun kita tidak melihat masing-masing kamera ya, tapi ada. Yuk, maka Bapak Ibu praktek langsung sama saya, kita praktek ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Quizizz.com itu tampilannya seperti apa, dan yang saya bilang Quizizz Super Trainer yang akun super itu seperti apa. Bapak Ibu boleh dong saya tanya di sini yang sudah sering menggunakan Quizizz, siapa aja, boleh tuliskan di kolom chatnya. Yang udah expert, yang udah ahli, yang udah sering menggunakan, ada nggak? Saya sering, saya belum pernah, saya udah sering menggunakan, tapi masih basic begitu akunnya. Ada nggak Bapak Ibu? Atau belum pernah sama sekali menggunakan Quizizz? Oh, belum pernah Pak Jamal. Oke. Tidak sering tapi pernah dan masih basic. Oke, baru 2 kali. Sip, berarti udah punya akun. Nah, untuk yang belum pernah, artinya belum punya akun ya, itu kita masuknya quizizz.com, www.quizizz.com. Nah, Z-nya ini, Bapak Ibu jangan sampai salah. Z-nya itu yang double ada di belakang, bukan di depan. Ya, Z-nya itu yang double ada di belakang. Kalau Bapak Ibu nulisnya seperti ini, Z-nya double-nya di depan, yang ini malah enggak, itu akan lari ke halaman yang tidak diketahui. Seperti ini. Ya, ada soalnya pernah peserta, Mbak Dona kok tampilan saya dengan tampilan Quizizz Mbak Dona kok beda ya? Ternyata setelah dilihat, oh, lamannya itu salah. Lamannya www harusnya Quizizz, Z pertama 1, Z kedua double. Ya, baru kita enter. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke sini, ke laman Quizizz, untuk yang belum pernah punya akun, silakan mendaftar. Saya akan masuk dengan akun tamu dulu, www.quizizz.com. Nah, tampilan depannya sama ya, seperti yang saya tampilkan tadi ya. Ada tombol sign up. Kita untuk yang baru seperti Pak Jamal tadi kan, belum pernah menggunakan Quizizz, itu silakan sign up di sini. Bapak Ibu silakan klik sign up. Kemudian Bapak Ibu silahkan sign up dengan akun Google. Kenapa dengan akun Google? Karena akun Google ini terkoneksi dengan semua perangkat Bapak Ibu ya, dengan Android terkoneksi, dengan laptop terkoneksi. Jadi Bapak Ibu nggak sulit untuk mencari-cari untuk membuat akun baru. Oke, silakan klik lanjutkan dengan Google. Kemudian nanti Bapak Ibu masukkan akun Google-nya. Ini ya, apa saja, boleh belajar.id, boleh Gmail, kemudian klik berikutnya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah terkoneksi, tersinkronisasi akun Google-nya, maka langsung masuk. Tapi kalau belum, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan sandi, ya, sandi Google-nya. Setelah itu Bapak Ibu akan punya sebuah akun di Quizizz. Nah, seperti ini. Ya, saya ini sudah punya banyak akun, banyak quiz, karena udah sering membuat seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat, ya, maka ini bagian ini akan kosong nih. Nah, bagian sebelah sini akan kosong. Seperti apa media presentasi interaktif Quizizz itu, Bapak Ibu? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Quizizz on the spot. Atau kita main tebak gambar dulu, Bapak Ibu. Ini Quizizz on the spot. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mulai pelajaran langsung. Yuk, Bapak Ibu bergabung bersama saya di sini. Silakan ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan, bagikan linknya ke chat Zoom. Nah, itu sudah saya bagikan ya Bapak Ibu. Silakan bergabung dengan saya di sini.
ada lebih satu atau dua, kita akan klik mulai. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu, sudah ada 9 orang yang bergabung. Saya akan klik mulai ya. Kita akan lihat seperti apa tampilannya. Silakan Bapak Ibu. Cek. Nah, Bapak Ibu sudah ada 9 orang. Saya akan mulai ya. Akan mulai. Silakan Bapak Ibu tuliskan, pilih di situ ya, di tempat Bapak Ibu itu ada pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Ada yang menulis mengantuk, ada yang menulis bersemangat, ada yang biasa saja ya. Ada nggak yang bodoh amat? Ini kalau ada yang bilang bodoh amat. Kalau ada yang memilih bodoh amat, luar biasa ya. Oke, jadi banyak yang bersemangat. Alhamdulillah ya, walaupun Bapak Ibu tidak membuka kamera, ternyata banyak yang bersemangat untuk bergabung bersama kita di Quizizz. Selanjutnya, ini sudah Do You Know Me, nggak perlu saya jelaskan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ini sebenarnya ini bisanya dituliskan di kolom chat Zoom ya. Jadi tuliskan 1 kata yang ujungnya ada huruf M ya. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di situ. Kalau sekarang nggak bisa karena Bapak Ibu berada di Quizizz. Ini perkenalan dari saya sudah. Sekarang Bapak Ibu bisa jawab karena tadi sudah diterangkan sedikit. Bapak Ibu bisa jawab. Jadi, ya, seberapa jauh Anda mengenal Quizizz? Oke, pernah menggunakan 6 orang, belum kenal sama sekali 1 orang, sudah sering menggunakan 1 orang lengkap. Oke, ternyata sudah pernah menggunakan, ternyata masih ada juga yang belum kenal sama sekali. Saya lanjut. Ya, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan sebagai online kecuali. Silakan dijawab.
habis, inilah dia leaderboardnya. Ya, Ibu Deswita. Ya, Ibu Deswita menempati posisi paling pertama. Jadi yang betul itu adalah Gmail. Kecuali beberapa aplikasi berikut ini dapat digunakan sebagai penilaian oleh guru, kecuali Gmail ya. Kalau Kahoot bisa, Quizizz bisa, Quiz Creator bisa, Google Classroom bisa. Yang enggak itu Gmail. Jadi banyak yang menjawab Gmail. 100. Selanjutnya. Silakan. Yang wajib dimiliki sebelum membuat akun online adalah jawab. Bapak Ibu di sini akan terlihat siapa yang menjawab. Jadi Pak Jamal belum menjawab, Doro belum menjawab, jawab itu ada Susi, Bapak saya inilah dia leaderboardnya, papan peringkat siapa yang menempati tempat pertama. Kita lihat. Oh, Bapak Pras, Ibu Deswita ditikung ya. Yang wajib dimiliki guru sebelum membuat akun kuis online adalah email, tentu saja email Gmailnya ya. Selanjutnya, silakan dijawab. Ya, waktunya habis. Inilah papan peringkat. Pras, apakah ditikung? Oh, belum. Ya, jadi Bapak Ibu setelah mempunyai akun Quizizz, langkah awal untuk membuat soal itu adalah klik create a new quiz. Ya, banyak yang betul nih, 5 orang nih, tapi masih ada yang tulis my Quizizz sama classes. Ya, masih ada yang keliru. Kita lanjut. Kelebihan dari quiz online dalam membuat soal adalah sebagai kecuali. Silakan dijawab. Oke, waktunya habis. Jadi kelebihan dari quiz online Quizizz membuat soal adalah apa? Kita lihat katanya adalah masih Bapak Pras. Ini saya nggak tahu apakah Ibu atau Bapak ya, nanti kita tanyakan. Ternyata masih banyak yang menjawab. Ini dapat. Ya, kita lihat pertanyaannya apa sih? Kelebihan dari quiz online Quizizz dalam membuat soal adalah sebagai berikut, kecuali dapat memasukkan equation, dapat menggunakan pengaturan waktu, dapat memasukkan video, dapat menggunakan beberapa jawaban, dapat memasukkan gambar. Ternyata yang betul itu tadi leaderboardnya masih Pak Pras ya. Kita akan next lagi berikutnya. Silakan dijawab. Kelebihan dari quiz online. Ya, leaderboardnya masih bagus. Ya, kita lihat di sini. Oke, ternyata benar semua ya. Slide selanjutnya.
Iya, kita lihat tadi. Yang benar ini ya. Kita lanjutkan. Maka untuk membuat soal agar soal langsung ya, inilah dia leaderboard papan pertama masih Pak Pras ya. Jadi tampilan grafik dengan cara klik tampilan grafik. Kita lihat. Berikut adalah pengaturan soal yang bisa dilakukan dalam membuat soal kecuali langsung masuk. Oke, jadi masih Pak Pras ya. Kita akan lanjut slide berikutnya. We have anything. Pertanyaan terakhir. Jadi silakan dibuat. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke slide berikutnya. Kalau di sini Bapak Ibu diminta untuk do you have any question? Apakah Bapak Ibu punya pertanyaan? Boleh dipilih ya atau tidak ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada punya pertanyaan, saya akan persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Oke, Bapak Ibu, yang ingin bertanya boleh silakan, karena ini ada 4 orang yang ingin bertanya, silakan dihidupkan mic-nya. Ayo, siapa yang klik ingin bertanya tadi, boleh dihidupkan mic-nya ya. Sudah saya tidak saya kunci kok. Oh ini, gimana ding? Allow participant to unmute themselves. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, boleh diklik mic-nya. Ayo, 4 orang ini tadi yang klik ya. Mana orangnya? Ataukah boleh Ya, saya Bu. spin? Ya, Mbak Dona mau tanya, kalau untuk yang apa penulisan rumus-rumus Mbak Dona sampai sekarang saya masih belum bisa. Oke, siap. Itu aja Bu ya. Nanti kita praktek langsung ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan ada lagi. Oke, Bapak tadi ada yang mau disampaikan, Pak? Atau saya Iya, Bu. boleh spin? Di sini kita punya fitur spin, Bapak Ibu, namanya putar rodanya. Jadi ketika saya putar, Bapak Ibu, nama-nama Bapak Ibu di sini akan muncul, dan ketika berhenti itu berhenti di mana. Nah, misalnya ini berhenti di Ibu Rozan Channel. Nah, Ibu Rozan Channel silakan berikan pertanyaan. Seperti itu ya. Jadi ada fitur spin the wheel kalau di Quizizz. Ini juga sangat seru ketika dimainkan kepada anak-anak, bisa untuk lempar pertanyaan. Ya.
Kalau putar lagi, saya putar lagi, nanti akan sampai kemana ini? Jeng, 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 jeng. Ibu Roro. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seru sekali fitur spin the wheel ini. Oke Bapak, tadi kalau mau nanya boleh, mangga. Silakan Pak. Nggak jadi Pak? Nggak jadi ya? Oke. Nanti setelah ini kita akan praktek bagaimana memasukkan equation ke dalam quizzes. Sekarang saya akan lanjut. Bapak Ibu diminta untuk bagaimana perasaan Bapak Ibu, berarti menuliskan ya. Waktunya 180 detik atau 3 menit. Silakan bagaimana rasanya setelah menyimak materi. Bapak Ibu kita tuliskan perasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa interaksi sama siswa seperti ini. Anak-anak bagaimana rasanya setelah menyimak materi. Nah, di situ mereka bisa menuliskan seperti ini. Pras menuliskan menyenangkan, kemudian tertarik untuk membuat, mulai memahami tentang kuisis. Kemudian Pak Saiful suka. Kemudian senang jadi lebih tahu tentang kuisis. Senang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sangat tertarik, banyak yang belum tahu tentang kuisis. Nah, ini Bapak Ibu. Seru ya, kalau sudah selesai tidak ada orang lagi, kita bisa skip ya. Alhamdulillah setelah mendapat penjelasan dari Kak, saya mendapat gambaran dari salah satu media belajar ya. Semoga membantu dalam proses KBM saya dan siswa-siswi di sekolah. Terima kasih Ibu dan tim MGMT. Terima kasih juga Ibu Evanti. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang memberikan respon, saya akan ke slide selanjutnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya untuk yang sudah bergabung. Ini saya skip saja ya. Kemudian saya akhiri pelajarannya. Nah, inilah dia top scorer kita. Jadi tadi kan ada beberapa kuis. Nah, pemenangnya adalah Bapak Jepres. Kemudian nomor 2 adalah Ibu Eka dan nomor 3 adalah Ibu Dwi, Ibu Deswita ya. Ini bisa Bapak Ibu screenshot, kemudian Bapak Ibu bisa kalau Bapak Ibu menyelenggarakan kuisisnya dengan siswa-siswa, itu bisa menjadi reward-nya untuk mereka ya. Itu pasti akan seru sekali, anak-anak pasti akan wah terima kasih seperti itu ya. Ada Niel dan poin-poinnya. Oke, saya akan back ke home-nya quizzes. Bagaimana caranya membuat ini equation. Pertama, ketika Bapak Ibu membuat quizzes, tentu saja Bapak Ibu klik buat quiz, kemudian berikan nama pertanyaannya, nama kuisnya. Misalnya Bapak Ibu mau tulisnya namanya kuis matematika, ya. Kemudian pilih mata pelajarannya apa, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa pilih bentuk pertanyaannya apa saja. Bisa pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, atau slide. Saya akan pilih pilihan ganda. Di sinilah yang namanya ada equation. Ini Bapak Ibu. Tambahkan rumus matematika. Seperti ini ya. Rumus matematika yang digunakan tapi masih terbatas dengan ini. Nih. Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya A kuadrat. Bapak Ibu bisa tulis di sini. Atau Bapak Ibu bisa bikin ini, shift
plus 6 for superscript. Ya, bisa gunakan tombol yang ini nih, tombol di laptop Bapak Ibu. Ya. Masukkan 2x seperti ini ya, akar 2x plus berapa ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau untuk equation dia punya menu khusus di sini, tambahkan rumus matematikanya, tinggal kitanya lagi mau menggunakan yang seperti apa, kali, bagi, kurang, atau yang seperti ini, integral ya, atau limit, atau log x, y, itu ada semua. Kalau misalnya pada saat Ibu Bapak ingin memasukkan rumusnya ternyata ada yang tidak ada, tampilannya Bapak Ibu bisa gunakan dalam bentuk gambar. Begitu untuk equation. Ya. Begitu, saya rasa cukup. Saya klik batal saja. Ini saya akan hapus. Nah, Bapak Ibu, itu untuk quizzes. Dan saya rasa cukup ya. Kita akan masuk ke Mentimeter. Nah, tadi kan kita pertama quizzes, kedua Mentimeter. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk berselancar dengan Mentimeter. Dengan melalui website www.mentimeter.com. Nah, nggak jauh beda dengan quizzes, Bapak Ibu. Kalau Mentimeter, kalau Bapak Ibu belum punya akun, tadi mendaftar terlebih dahulu. Kalau sudah punya akun, nanti Bapak Ibu bisa klik New Presentasi. Sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk bermain dengan Mentimeter. Ya, tadi quizzes sudah, sekarang Mentimeter. Saya akan research resultnya. Oke, saya present. Kalau Mentimeter ini, Bapak Ibu silahkan gunakan masuk ke www.menti.com, gunakan kodenya 57921581, atau saya akan copy linknya ke sini. Saya izin stop sharing dulu. Tadi sepertinya ketika saya share screen, nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan sekarang sudah jelas ya. Oke, silakan Bapak Ibu klik tombol, klik link yang saya bagikan ke chat Zoom. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bergabung di sini, baru kita bisa mulai. Sama seperti yang tadi ya, sama seperti quizzes tadi. Ayo Bapak Ibu, silakan bergabung bersama saya. Sudah ada 5 orang yang bergabung ya. Silakan Bapak Ibu, saya akan mulai ya, Mentimeter sebagai alternatif presentasi menarik. Saya akan search Bapak Ibu media mana yang Bapak Ibu sering gunakan untuk membuat presentasi. Bapak Ibu bisa pilih salah satunya, PowerPoint, apakah Google Slide, apakah Canva, apakah Mentimeter. Silakan dipilih.
Nah, ternyata banyak yang menggunakan PowerPoint nih, ya. Nomor 2-nya adalah Canva. Google Slide, Mentimeter nggak ada. Ayo, ya. Jadi paling banyak menggunakan PowerPoint. Oke. Selanjutnya, bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap Mentimeter? Bisa ditulis, bisa dipilih di situ. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap Mentimeter? Belum mengerti, belum paham, baru dengar Bu, belum pernah menggunakan. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah belum pernah menggunakan sama belum mengerti. Saya tahu dari mana? Karena ini awan katanya ini paling gede. Semakin banyak yang bilang belum pernah menggunakan, maka dia akan semakin besar tulisannya. Ya. Oke, saya lanjut. Nanti kita gunakan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya akan next. Apa itu Mentimeter? Nah, ini sudah masuk ke slide-nya Bapak Ibu. Mentimeter itu ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini tadi belum saya jelaskan bahwa Mentimeter itu punya 4 opsi akun juga, yang free, basic, pro, sama enterprise. Dan yang kecuali yang free itu semuanya bayar. Kalau yang free itu nggak bayar, tapi yang lainnya bayar. Oke, ini fitur yang tersedia pada Mentimeter, tidak jauh berbeda dengan pada Quizzes. Ya, cuma kalau Quizzes itu pesertanya terbatas Bapak Ibu. Kalau di sini pesertanya tidak terbatas. Kemudian ini adalah tampilan Mentimeter ketika kita ingin menggunakan, bisa presenter, bisa audience. Kalau presenter itu seperti saya sekarang, saya yang mindah-mindahkan slide. Tapi kalau audience space itu siswa kita yang langsung klik-klik aja. Ini Bapak Ibu tidak ada aplikasi yang sempurna dari 3 yang saya sebutkan tadi, tentu saja tidak ada aplikasi yang sempurna ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya dan tergantung bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakannya. Ya, kalau ditanya Mbak Dona, aplikasi apa nih yang paling bagus dari ketiganya? Saya nggak akan bisa bilang Quizzes paling bagus atau Mentimeter paling bagus atau Kahoot paling bagus. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menggunakan ketiganya, tentu jadinya nggak bagus. Atau kalau Bapak Ibu saya bilang Quizzes bagus, tapi ternyata Bapak Ibu lebih paham dengan menggunakan Kahoot, ya seperti itulah ya. Jadi pastikan Bapak Ibu memahami aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Oke. Ini sejauh ini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tulis di handphone masing-masing kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa, dituliskan, nanti akan saya bacakan. Pertanyaannya di sini ya, sehingga Anda dapat menjawabnya satu persatu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan next kembali. Oke, saya sudah selesai. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya Mentimeter ketika Bapak Ibu menggunakan. Ada slide-slide juga. Kemudian ada polling yang bisa Bapak Ibu gunakan juga. Ya. Oke, saya akan back.
Bagaimana caranya membuat sebuah presentasi di Mentimeter? Tadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun, Bapak Ibu tinggal klik new presentasi. Kalau saya klik my presentasi karena saya sudah punya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik new presentasi, ini nih new presentasi. Kemudian Bapak Ibu tuliskan presentasi namanya apa. Misalnya tadi presentasi materi Bapak Ibu lah ya. Misalnya saya fisika, maka saya tuliskan di sini hukum Newton. Tergantung materi Bapak Ibu apa. Kemudian Bapak Ibu klik create presentation. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam dashboard-nya. Di mana Bapak Ibu bisa edit-edit nih. Nah, seperti ini. Sama seperti quizzes tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih multiple choice. Jadi multiple choice ini kalau Bapak Ibu ketik di sini pertanyaan ya, semacam pertanyaan stimulus sebagai persepsi di depan anak-anak ya. Bapak Ibu seperti saya tadi bisa tuliskan bagaimana perasaan Ananda sekalian pagi ini gitu ya. Nah, mereka bisa menjawab biasa saja kayak tadi, kemudian mengantuk. Tadi saya gitu ya, mengantuk, kemudian yang terakhir bersemangat. Mau tambah poin yang lain boleh. Silakan tambahkan another option. Kalau enggak, cukup 3 aja sudah. Selesai slide pertama Bapak Ibu. Kemudian silakan klik add slide. Selanjutnya seperti itu. Ya, sampai selesai. Kemudian kita bisa pilih tema di sini. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan tema-temanya, di sini kita bisa pilih temanya, warna-warnanya yang ini. Kemudian kalau sudah selesai sampai slide berapapun, misalnya Bapak Ibu mau bikin 30 slide, itu silakan. Nanti Bapak Ibu tinggal nggak perlu simpan-simpan. Dia pasti sudah otomatis tersimpan ya Bapak Ibu. Kalau kita bekerja secara online itu seperti itu. Nggak ada kontrol S-nya ya. Silakan klik present kalau Bapak Ibu sudah mau dimainkan. Kayak saya tadi, saya klik present, maka ini sudah bisa dimainkan. Ya, asalkan ada yang sudah bergabung di menti.com-nya, gunakan kode ini, maka ini sudah bisa dimainkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Ibu akun Belajar ID dapat mendapatkan akun yang education di Quizzes, Mentimeter, atau Kahoot. Seperti di Canva, nggak ada. Nggak ada Ibu Eka. Jadi, akun ProEdu ya di Canva itu sebenarnya ini banget ya, anugerah bagi kita ya. Tapi kalau di Quizzes, Mentimeter, atau Kahoot, kalau kita gunakan akun belajar.id itu nggak sama aja sih, nggak ada perbedaannya. Begitu. Paling diskon ketika kita guru yang terdampak pandemi itu ada diskonnya. Yang tadi $2 tadi, kalau nggak diskon itu berapa dolar, seperti itu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Saya izin stop sharing. Seperti itu pembelajaran kita hari ini. Mangga kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita buka kamera, kita ambil foto dulu. Saya ambil dalam bentuk imersif ya. Nah. Oh, ada yang sedang dalam perjalanan. Ibu hati-hati, Ibu. Terima kasih Mbak Dona. Iya. Hayu, yang lainnya mana kameranya? Saya ambil fotonya ya. Ini kita gunakan dalam bentuk imersif. Oke. Siap, silahkan senyum, tahan senyumnya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bapak, Ibu. Bapak kok muter-muter, Pak? Ibu ya? Ibunya muter-muter. Sudah siap, Bu? Sudah siap, Ibu? Saya menunggu nih. Nah, sip. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dalam bentuk yang biasa. Saya akan kirim dulu ini.
ke WhatsApp kita. Oh, sepertinya saya tidak membuka WhatsApp. Sebentar ya. Jangan ditutup dulu, Bapak Ibu. Satu kali lagi dalam bentuk biasa saja. Saya akan stop immersif-nya. Nah, oke, siap. Ibu Utara ada dedeknya di belakang. Ibu Utara Astri Indriastuti. Siap ya, saya ambil foto. Senyum, 1, 2, 3. Bapak, Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya sampai jam segini. Ibu Yanti, hati-hati berkendara. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau bergabung bersama saya untuk belajar tentang aplikasi gaming ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat komentar WhatsApp grup ya, atau Bapak Ibu bisa japri saya. Bapak Ibu nanti sampaikan saja apa yang menjadi kendala dalam aplikasi gaming and learning ini dalam pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Izin saya end meeting biar saya bisa convert recordingnya, karena nanti ini bisa menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa ikut Zoom ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri kegiatan kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama. Sama-sama.